Akhir November lalu, kita semua dikejutkan sama berita duka dari Sumatera, sebuah bencana dahsyat yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terparah dalam puluhan tahun terakhir melanda pulau ini. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng data dan fakta di balik tragedi banjir bandang dan longsor ini. Coba deh, lihat angka ini. 72. Ini bukan sekedar angka di layar loh. Ini adalah jumlah nyawa yang hilang dalam tragedi Sumatera. Setiap angka ini mewakili seorang ayah, seorang ibu, seorang anak. Inilah skala kehancuran yang harus kita pahami di awal. Oke, jadi mari kita mulai dari awal. Peristiwa utamanya itu adalah kombinasi yang mematikan antara banjir bandang dan tanah longsor. Dan ini nggak cuma terjadi di satu titik, tapi melanda beberapa provinsi di Sumatera hampir bersamaan yang akhirnya memicu krisis kemanusiaan berskala besar. Gimana ceritanya semua ini bisa terjadi secepat itu? Semuanya berawal di akhir November, pas hujan ekstrem mengguyur tanpa henti. Nah, tanggal 24 November, alarm pertama bunyi, banjir dan longsor menerjang Sumatera Utara. Tapi ternyata, ini baru awal dari mimpi buruk. Hari-hari berikutnya, bencana ini menyebar, kayak api, melahap wilayah yang lebih luas, dan sayangnya, merenggut lebih banyak nyawa. Sekarang, kita lihat wajah sebenarnya dari tragedi ini, dampaknya ke manusia. Karena di balik semua berita utama, ada angka-angka yang menceritakan kisah nyata tentang kehilangan dan penderitaan. Hampir 3.000 orang, coba bayangin, itu setara dengan seluruh penduduk sebuah desa kecil loh. Semuanya terpaksa ninggalin rumah mereka dalam sekejap. Dan ini baru di Sumatera Utara aja. Ini benar-benar eksodus massal di tengah kekacauan. Dan di wilayah yang sama, 19 jiwa sudah terkonfirmasi hilang selamanya. Angka yang mengerikan, dan yang lebih bikin khawatir, angka ini keluar saat tim penyelamat masih berjuang di lapangan. Jadi jumlah korban sebenarnya bisa jadi jauh lebih tinggi. Dan tragedi ini nggak berhenti di satu provinsi. Ratusan kilometer dari sana, di kota Padang, Sumatera Barat, 4 nyawa lagi melayang. Ini jadi bukti betapa luasnya jangkauan bencana ini. Kutipan ini, menurut saya, benar-benar menempatkan segalanya dalam perspektif. Jadi ini bukan sekedar banjir tahunan biasa. Para ahli setuju, ini adalah salah satu bencana alam terburuk yang pernah menghantam Sumatera dalam beberapa dekade. Skalanya benar-benar luar biasa. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan paling penting. Kenapa? Kenapa bencana kali ini bisa sedahsyat itu? Jawabannya, ternyata, ada pada perpaduan dua kekuatan. Kekuatan alam dan tindakan kita, manusia. Jadi gini, di satu sisi, ada kekuatan alam yang dahsyat banget. Hujan ekstrim yang dipicu oleh bukan cuma satu, tapi 2 siklon tropis sekaligus. Tapi ini poin kuncinya, alam gak bertindak sendirian. Faktor manusia, kayak penggundulan hutan, pertambangan ilegal, penebangan liar, semua itu udah merusak benteng pertahanan alami kita. Tanah jadi rapuh, gak mampu lagi menyerap air. Hasilnya, hujan deras berubah jadi longsor dan banjir bandang yang mematikan. Terus, apa sih siklon tropis itu? Gampangnya gini deh, bayangin ini kayak mesin badai raksasa di lautan. Dia menyedot energi buat menghasilkan hujan super deras dan angin kencang. Nah, bayangin lagi, ada kali 2 mesin badai ini yang beroperasi di dekat Sumatera di waktu yang bersamaan. Itulah pemicu utama dari cuaca ekstrim yang kita lihat. Oke, banjirnya mungkin udah surut, tapi apa perjuangannya selesai? Justru enggak. Ini adalah awal dari krisis babak kedua, di mana para penyintas dan tim penyelamat harus menghadapi tantangan yang sama sekali baru dan gak kalah berat. Coba bayangin kekacauan total di lapangan. Jaringan telepon mati, nggak ada sinyal. Listrik padam. Dan yang paling parah, akses jalan. Satu-satunya jalur kehidupan terputus total karena longsor. Tim penyelamat susah masuk, sementara banyak keluarga yang terjebak di daerah terpencil, bahkan di dalam hutan. Dan di atas itu semua, cuaca buruk terus-terusan menghambat setiap upaya pertolongan. Melihat skala bencananya yang udah seluas ini, pemerintah pusat akhirnya turun tangan. Perintah untuk penanganan darurat yang serius pun dikeluarkan. Ini sinyal kalau ini bukan lagi krisis regional, tapi udah jadi bencana nasional yang butuh seluruh kekuatan negara buat menanganinya. Nah, setelah melihat semua fakta ini, kita sampai pada pertanyaan yang paling penting. Apa pelajarannya? Karena tragedi Sumatera ini bukan cuma sekedar berita duka. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat keras buat kita semua.
Inilah intinya, poin paling penting dari semua ini. Tragedi di Sumatera adalah bukti nyata yang mengerikan. Saat kita merusak lingkungan lewat deforestasi dan penambangan liar, kita tuh bukan cuma menebang pohon. Kita sedang membongkar sistem pertahanan kita sendiri. Alam yang murka, ditambah dengan kerusakan yang kita ciptakan, adalah resep sempurna untuk bencana yang jauh lebih dahsyat. Kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Kita udah lihat gimana kekuatan alam dan kerusakan akibat ulah manusia bisa bersatu dan menciptakan bencana ini. Pertanyaannya sekarang, kalau kita nggak berubah, apakah tragedi Sumatera ini cuma sekedar pemanasan untuk bencana yang jauh lebih besar di masa depan? Coba kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.